Halo, saya Riki Rianto. Saya akan mempresentasikan apa yang telah saya dapat dari tugas ujian tengah semester perancangan ruang luar yang berada di Cumulo The Breeze BSD City. Pertama-tama, apa itu Cumulo The Breeze? Nah, Cumulo itu adalah merupakan sebuah kreatif compound yang ada di dalam sebuah kawasan yang bernama The Breeze. Nah, di The Breeze ini dibangun di area sekitar 4.174 meter persegi. Nah, itu dirancang oleh Across Lab dan juga 2 studio. Menurut research online dan yang telah saya dapat, pengunjung area Cumulo ini didominasi oleh usia 18 sampai 25 tahun yang 55%-nya itu perempuan yang melakukan berbagai aktivitas di sana seperti makan, nongkrong, dan bersuah foto lalu di-upload di sosial media. Waktu kunjungan aktif ialah pada Sabtu Minggu. Waktu kunjungan aktif sekitar 1-2 jam karena di sana banyak spot instagramable, tenan F&B yang menarik, dan juga landscape tempat yang estetik. Lalu kita akan menganalisis mengenai ruang dalam dan juga ruang luar yang ada di sana. Ruang dalam berupa kios-kios kecil atau stul-stul tenan yang ada di sana yang kira-kira berukuran 3x6 sampai 3x3 meter persegi per kiosnya, yang terdapat 1 lantai hingga 2 lantai. Sedangkan ruang luarnya itu seluruh area tersebut yang juga menyokong aktivitas dan juga operasional dari kios-kios tenan tersebut. Misalnya ruang luarnya dapat berupa plaza ataupun tempat makan yang disediakan di sekitar kios-kios di sana. Lalu untuk bagian ini saran yang saya keluarkan yaitu meskipun ruang luar tersebut sudah cukup menyokong aktivitas di sana, namun dapat dimaksimalkan lagi dengan merawatnya dengan lebih baik mungkin, karena keadaan tempat-tempat tersebut, terutama ruang luarnya, sangat licin, kurang terawat, dan kotor. Dan juga kita dapat membuatnya lebih hidup, misal dengan menambah aktivitas ataupun fasilitas lainnya seperti lubang charger. Lalu ada ruang hidup dan ruang mati. Nah, ruang hidup di sini kita dapat langsung lihat di tempat-tempat tersebut yang bagi saya cukup berhasil mewadahi kegiatan-kegiatan yang ada. Misalnya itu seperti plaza yang digambarkan di PPT ini. Itu merupakan ruang yang cukup kompatibel dan cukup efektif untuk sebagai ruang gerak, ruang aktivitas, ruang berfoto bahkan. Nah, ada beberapa ruang mati nih yang dapat kita kenali, yaitu seperti halnya ruang negatif tadi. Ini adalah hasil sisaan dari bangunan ruang hidup. Nah, peletakannya itu biasanya ada di sela-sela belakang kios, namun kurang terjamah juga, lebih pasif daripada ruang negatif yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, saran saya untuk bagian ini, ruang hidupnya sendiri kan sudah cukup baik, namun dapat lebih dimaksimalkan dan menambah daya tarik lain, seperti dirapihkan seperti keadaannya saat prima dulu. Lalu ruang mati yang ada di sana dapat lebih dimaksimalkan sebagai ruang gerak mungkin, atau lalu lintas, atau bahkan kalau space-nya cukup jadi amphitheater ada juga. Namun bila tetap tidak efektif dan tetap menjadi ruang mati, bagi saya cukup ditutup, bahkan dibatasi dan ditanami tanaman-tanaman yang lebih fungsional, misalnya menjadi apotek hidup. Lalu ada ruang terbuka dan bentuknya. Di sini tentu saja The Breeze dan Cumulo ini merupakan sebuah kawasan yang dominan ruang terbuka, dan itulah yang menjadi daya tariknya, ruang terbuka yang bagus, yang estetik. Tapi juga berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu pertama-tama ada ruang terbuka yang memanjang seperti di arah sirkulasinya, lalu juga ada ruang terbuka yang mencuat seperti di lingkup ruang positif tadi. Itu dia seperti membedakan areanya sendiri sehingga disebut cuat. Lalu sarannya, yang mencuat mungkin bisa diolah lagi seperti yang telah saya sampaikan tadi, menjadi lebih fungsional daripada cuman dibuat gundukan-gundukan saja. Mungkin bisa dipakai juga buat amphitheater atau tempat event-event lainnya. Untuk pembahasan ruang dan waktu di sini, kita tahu bahwa waktu aktif tempat ini ialah pada sore hari, pada Sabtu Minggu. Nah, lalu
ruang dan waktu ini juga relate dengan bagaimana dia berkembang dari waktu ke waktu, meskipun ya kita tahu sekarang keadaannya lebih tidak terawat dan lebih sepi. Juga tenannya juga sekarang sudah jarang. Namun ada beberapa perkembangan yang pengelola lakukan. Misalnya itu dia melakukan pengecatan pada jalan area sirkulasinya. Mungkin juga tujuannya membuatnya lebih hidup. Elemen ruang luarnya tentu ada titik bidang garis, itu dilihat dari bagaimana kan wujud-wujud kios dan juga kawasan Kumulo ini terbentuk, memiliki bentuk penyusunan yang terpisah-pisah atau separated. Untuk warna, mereka menggunakan lingkup warna monokrom, abu-abu, putih. Tapi juga sekarang malah ditambahkan warna-warna penyala seperti merah, kuning, hijau, dan mungkin cocok untuk kawasan ini yang sekarang karena lebih hijau, lebih rimbun, lebih ya tadi lebih tidak terawat. Mungkin ditambahkan warna-warna ini menjadi lebih hidup. Terus pembatasnya itu ada di berupa fisik, dinding, semak, hingga railing. Atau yang non fisik juga ada seperti kayak garis-garis, hanya garis-garis. Lalu untuk sirkulasinya menurut saya berjenis, contohnya melalui ruang, memotong, dan berujung pada ruang. Lalu untuk vegetasi di sini tentu saja yang ikonik di sini adalah yang dominan, itu ialah pakis Brazil ya, atau Brazilian Fern Tree. Sirkulasinya sendiri cukup bermacam-macam, seperti linear atau bahkan memutar. Tempat ini memiliki beberapa akses masuk yang menurut saya cukup mudah dijangkau, karena akses masuk tersebut seperti dari berbagai arah. Contohnya itu ada dari akses jembatan, itu akses utama, lalu ada di samping Gold Gym, bahkan dari area-area belakang seperti area-area yang seperti hutan belantara di belakang itu, dia juga bisa mengarah masuk ke Kumulo ini. Untuk saran bagian ini, sirkulasi mungkin bisa dibuat lebih jelas selain sirkulasi linear yang ada di sana. Sirkulasi ini juga mungkin dibuat lebih jelas, bisa mengarahkan pengunjung agar lebih efektif dalam berkunjung ke Kumulo ini. Misalnya untuk mengarahkan sirkulasinya menuju ke arah mana dulu, habis itu ke kios ini, habis itu hingga kios tersebut seperti dapat terlewati dengan baik atau mendapat attention yang lebih. Ruang gerak tentu saja kita dapat lihat dari aksesnya yang saya sebut linear tadi. Itu merupakan, bahkan selain jalanan akses linear tersebut juga semua daerah, bagi saya semua kawasan di Kumulo ini dominan merupakan ruang gerak. Karena ruang tinggal itu hanya ada beberapa, contohnya tempat singgah tadi yang merupakan ruang sisa yang digunakan sebagai tempat duduk, bangku, dan segala macamnya. Lalu juga ada tempat-tempat yang seperti tempat olahraga. Nah, lalu untuk sarannya bagian ini mungkin banyak ruang tinggal yang kurang efektif yang saya sebutkan tadi, malah hanya ada beberapa. Harusnya dia lebih dimaksimalkan, diperbanyak, dan juga dibersihkan kembali agar keadaannya kembali baik. Dan juga bahkan mungkin diredesain untuk mewadahi aktivitas-aktivitas lain, seperti event atau lomba, atau bahkan live musik. Lalu untuk enclosure dan komposisinya, enclosure-nya cukup tinggi ya, dan terasa fisik karena mayoritas sana menggunakan railing setinggi 70 cm, kecuali yang ada di area bulatan plaza tersebut yang bisa dipakai sebagai duduk-duduk, namun itu juga terlalu rendah. Nah, di situ komposisinya yang saya lihat di sana terlihat seperti terdapat datum, seperti area-area yang dilewati dari sirkulasi linear tadi yang akhirnya dicat, dan itu mungkin bagi saya sebagai penyatu atau penyelaras dari aspek-aspek yang terpisah-pisah tadi. Lalu untuk sarannya mungkin ya diperbanyak enclosure yang cukup rendah, namun tidak terlalu rendah seperti yang ada, untuk dipakai ruang tinggal, karena kan tadi permasalahan ruang tinggal tadi kurang banyak ya. Sekian untuk presentasi yang saya sajikan hari ini. Semoga hasilnya cukup baik dan juga bermanfaat bagi kita semua.